warahmatullahi wabarakatuh. Hai Elektrizen semua. Kembali kita ke Podcast Room hari ini bersama saya Okti Dwina Putri. Podcast Room aktual dalam informasi, cerdas dalam bahasan, dan cermat dalam penampilan. Baik, kali ini kita juga akan membahas hal-hal yang menarik ya. Tidak kalah menarik dengan podcast kita sebelumnya, yaitu terkait dengan rumah BUMN. Rumah BUMN merupakan wadah dan langkah kolaborasi BUMN dalam membentuk digital ekonomi ekosistem melalui pembinaan UKM-UKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari UMKM tersebut untuk masyarakat. Baik, untuk penjelasan yang lebih detailnya dan lebih lengkapnya, kita akan berdiskusi bersama narasumber kita yang sudah berhadir pada hari ini, yaitu Abang ya karena masih muda, kita panggil Abang aja, Abang Helmi Fadli MBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah CEO Muda Rumah BUMN. Ya. Beliau tahunya lebih pastilah apa itu rumah BUMN dan bagaimana kiprah rumah BUMN di masyarakat. Baik, seperti kata pepatah nih Bang Helmi, ya. Tapi saya sapa dulu ya. Sehat Bang Helmi ya? Alhamdulillah luar biasa. Segar ya? Sehat. Oke, nampak dari penampilannya segar, energik dan kayaknya inspiratif nih. Amin. Oke. Jadi sebelum kita bahas rumah BUMN, mungkin kita perkenalan dulu nih Bang. Ya. Kata pepatah. Tidak kenal maka tidak sayang. Oke, jadi Bang Helmi Fadli selaku CEO Muda Rumah BUMN ya. Dan juga karyawan Bank Syariah Indonesia itu bagaimana sih membagi tugasnya? Ada tugas sebagai di rumah BUMN itu bagaimana? Di BSI itu bagaimana? Gitu. Silakan Bang Helmi. Baik, terima kasih Kak Okti. Ya. Halo semuanya sobat PLN. Ini Elektrizen. Oh, Elektrizen ya. Oh, Elektrizen. Elektrizen semua. Oke. Halo Elektrizen. Salam kenal, saya Helmi, CEO Rumah BUMN. Alhamdulillah ini dapat kehormatan ya bisa podcast dengan PLN UID Aceh. Terima kasih banyak kesempatannya. Jadi sedikit kenalan ya. Jadi kami itu ada beberapa yang di provinsi kami dibina oleh kementerian secara langsung ya. Jadi kami direkrut oleh Kementerian BUMN, talent hypo yang ada di kementerian di seluruh BUMN itu direkrut, kemudian dibina dan ditugaskan di beberapa provinsi. Gitu. Jadi kami alhamdulillah saat ini memang fokusnya di rumah BUMN aja. Karena memang tugasnya ini sangat challenging, Kak. Kami dari background yang berbeda-beda, ada yang dari bank, ada yang dari PLN gitu ya, ada yang dari timah dan lain-lain gitu ya, mengurusi satu tugas yang insya Allah hampir sama semua terkait dengan UMKM, milenial, kemudian TJSL gitu. Itu menjadi suatu tantangan tersendiri kan pastinya. Nah, rumah BUMN itu sebagai wadah kolaborasinya BUMN yang ada di satu provinsi, Kak. Gitu. Kenapa sih harus ada kolaborasi? Karena kita ingin memaksimalkan kontribusi BUMN untuk provinsi tersebut. Jadi gambaran umumnya seperti itu, Kak. Oke, berarti Bang Helmi untuk Aceh. Saya untuk Aceh. Khusus untuk Aceh khusus ya. Untuk Aceh. Berarti kalau dari BSI-nya tugas karya atau bagaimana nih sebutan ininya? Saya penugasan. Oh, penugasan. Jadi saya lepas tugas, saya terakhir kemarin di kepala cabang, kemudian saya udah lepas posisinya, saya hanya fokus di rumah BUMN aja saat ini. Insya Allah, oke. Berarti di kepala cabang sekarang udah jadi CEO rumah BUMN ya. Lebih banyak ibadahnya kayaknya di sini ya. Amin, insya Allah. Oke Bang, terus kalau dalam ini berarti ini sampai kapan di rumah BUMN ini? Ya, ini program menarik ya dari kementerian karena memang ini enrichment pegawai, talent-talent yang bagus itu di-enrich untuk bisa scale up gitu ya, kompetensinya, leadershipnya dan lain-lain. Ini masa penugasannya 1 tahun sampai 2 tahun. Oh, 2 tahun. Okay. Ya, 1 sampai 2 tahun gitu. Alhamdulillah saya udah menjalani sekitar 11 bulan nih, sebentar lagi setahun. Oke, hampir sampai goalsnya ya. Insya Allah. Kita harapkan ini ya. Nanti berlanjut kok. Berlanjut. Nah, jadi setelah saya nanti mungkin akan ada regenerasinya lagi gitu. Jadi berlanjut. Semuanya kolaborasi dari semua BUMN ya. Nah, yang ada di Aceh ini kolaborasi dari
apa tadi BSI, PLN, ada yang jadi CFO-nya di PLN ya, Ya kawan betul, kita ya, Bang alhamdulillah Salman ya. CFO kita itu Iya. luar biasa. Oke, nanti Dari kita undang PLN. lagi juga beliau. Oke, siap. Terus itu ada juga dari Timah dan ada di Aceh ini ada beberapa BUMN yang sudah bergabung Banyak. di Kalau BUMN di Aceh kan ada banyak ya. Kalau dari list itu ada 40 lebih tuh, Kak. banyak BUMN ya, sangat banyak di sini. Oke. Memang karena memang tersebar ya di seluruh Aceh. Aceh ini kan cukup luas gitu tersebar. Tetapi memang ada beberapa BUMN yang ditugaskan secara khusus dari kementerian untuk memfasilitasi rumah BUMN seperti misalnya Telkom Iya. itu memfasilitasi rumah BUMN Sabang dan Takengon. PLN rumah BUMN Aceh Utara dan Pertamina, Aceh Timur dan Pertamina. BSI ada di Banda gitu. Iya. Kayak yang di PLN tuh itu Aceh Utara ya. Aceh Kita Utara. semua bagi tugas berarti ya. Betul gitu. Baik. Oke, Bang Helmi, kita tanya-tanya lagi nih terkait rumah BUMN. Sebenarnya sejak kapan sih adanya rumah BUMN ini dan gagasan dari siapa begitu ya? Ini yang menarik. Karena dan tujuan utamanya nih apa gitu? Ya. Silakan Bang Helmi. Jadi dulu zamannya Menteri Burini, gitu, Menteri BUMN Burini itu ada yang namanya Rumah Kreatif BUMN. Oh, awalnya dari situ. Awalnya dari situ inisiasinya Rumah Kreatif BUMN. Kemudian seluruh BUMN ini tersebar di seluruh Indonesia. Seluruh BUMN ya bikin yang namanya Rumah Kreatif BUMN. Gitu kan. Namun seiring perjalanannya dirasa mungkin belum optimal pada saat itu. Kemudian transformasi dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir menginisiasi ini rumah BUMN harus dioptimalkan. Artinya lebih serius lagi itu. Lebih serius lagi. Caranya gimana? Caranya kita ambil aja nih utusan-utusan lah ya, talent dari BUMN, sekaligus juga jadi enrichment dia ketika nanti dia balik ke BUMN. Dia dapat pengalaman yang lebih gitu kan, yang sebelumnya mungkin tidak dirasakan pada saat dia bertugas di BUMN masing-masing. Iya. Nah, akhirnya kan lahirlah program CEO CFO muda rumah BUMN. Harus ada kata-kata muda ya? Karena memang harus muda. Iya, ya? karena memang ada limit batas usianya baik. gitu. Pada saat rekrutmen tuh maksimal biar 35. lebih energik gitu Bang ya. Betul. Katanya kalau anak muda itu breakthrough gitu ya. Breakthrough ya. Breakthrough. Penuh ide-ide gagasan yang baru. Penuh ide, semangat masih ada, waktu masih ada gitu kan. Iya. Terus tujuan untuk itu tuh biar apa? Muncul ada rumah BUMN ya. Tadi kan berarti transformasi. Sejarahnya berarti tidak ada lagi rumah kreatif ya? Ya, ditransformasi jadi namanya rumah BUMN. Jadi rumah BUMN ini tujuannya sebenarnya itu untuk mengkolaborasikan gitu ya, atau untuk mensinergikan seluruh BUMN agar kontribusi BUMN ini dapat lebih maksimal. Karena kalau kita bermain sendiri-sendiri itu kekuatannya beda dengan kita bersatu gitu. Betul. Nah, tupoksi kita ada 5. Artinya kita harus ada nih tugas pokoknya dari rumah BUMN. Apa gitu Bang? Ada 5. Yang pertama itu kita itu harus mendorong UMKM untuk naik kelas. Kenapa UMKM? Karena dinilai UMKM itu sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kita sama-sama tahu PDB kita itu hampir 65% itu didorong sama UMKM. Artinya UMKM nggak bergerak ya ekonomi juga nggak gerak. PDB nggak bertumbuh gitu kan. Makanya UMKM menjadi sektor yang sangat-sangat strategis. Kita harus fokus di situ. Yang kedua, generasi milenial. Kita jadi base camp milenial. Kita ingin generasi milenial kita ini tumbuh dan produktif. Tidak banyak waktu luang yang mungkin hanya dihabiskan bermain. Kalaupun bermain, itu bermain yang produktif. Yang punya hasil, gitu. Ya. Walaupun ngumpul, kongko gitu ya, nongkrong itu kongko yang produktif. Ngobrolin ide, ngobrolin usaha gitu kan. Kemudian kita juga sebagai co-working space. Nah, itu sebagai wadah dari milenial tadi, komunitas-komunitas ini. Nggak cuma di kantor gitu ya. Betul, nggak cuma di warung kopi. Kita pengen rumah BUMN ini jadi wadah kumpulnya mereka, melahirkan ide-ide kreatif, berkolaborasi. Kemudian kita juga kepanjangan tangan dari kementerian dan BUMN di daerah untuk menyalurkan program-program pemerintah. Gitu. Terakhir juga kita sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Iya, itu memang program kerja kita ya. Betul. Jadi inline semuanya. Inline semuanya tergabung dalam satu wadah rumah BUMN. Gitu.
Baik, luar biasa itu. Jadi Itrizen mungkin jadi inspirasi sekali ya, bahwasanya kita tidak cuman bisa kongko atau bekerja Ya. hanya di kantor, tapi juga dari rumah BUMN kita bisa menyalurkan Betul. apa yang aspirasi kita Betul. untuk mengembangkan bisnis ya, ekonomi, Betul. terutama ekonomi masyarakat. Mungkin teman-teman kita nih Ya. memang kerja di PLN, Ya. BSI, atau di mana yang BUMN yang lain, tapi mungkin ada bakat untuk Nah. mengembangkan ekonomi. Kayaknya bagus sekali. Bagus banget. Luar biasa Itrizen ya. Jadi yang disampaikan Bang Helmi ini inspiratif sekali. Baik, kita tanya-tanya lagi nih Bang, karena Boleh. memang kita memang tujuannya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat ya. Nah, seberapa besar nih dampak yang sudah dirasakan masyarakat oleh gerakan rumah BUMN kita? Oke, jadi untuk Aceh itu memang baru di Agustus September tahun 2023 gitu ya. Di situ awalnya kita melihat baru tahun 2023? saya bertugas di sini di Aceh. Oh, gitu. Gitu ya. Baik. Nah, sebelumnya memang sudah ada rumah BUMN itu tersebar di seluruh Aceh, namun memang masih parsial. Masih parsial, artinya mohon maaf misalnya punyanya PLN hanya mengurusi yang PLN aja gitu kan. Belum Pertamina, kolaborasi, belum kolaborasi belum terjadi. Belum, Stakeholder belum banyak. Kemudian kita ambil langkah strategis, ini memang harus nih ditambahin teman mainnya. Artinya stakeholder harus diperluas. Kita banyakin networking gitu kan, nambah stakeholder, alhamdulillah. Nah, ketika kita udah banyak stakeholder, itu sumber daya semua bisa terkumpul, Bu. Bisa terkumpul, Kak. Jadi, dan itu akan berdampak pada UMKM kita. Contoh misal, kita misalnya ada event pameran di Banda gitu ya, yang dari Tamiang itu bisa ikutan sekarang. Oh, gitu Iya, ya? bisa ikutan, kita kasih kesempatan, kita fasilitasin. Kalau dulu mungkin belum, mereka informasi aja belum nyampe gitu kan. Nah, kita udah beberapa event itu kita bikin, mau di Lok Sumawe, di Banda, itu bisa ikutan semua. Dan untuk UMKM yang langkah nyatanya tuh ada beberapa ya. Contoh, ketika dia ikut event, itu penjualan dia itu bisa sampai 10 kali lipat dari hariannya dia. 10 kali lipat? Iya, bisa 10 kali lipat. Bahkan bisa sampai 20 waktu kemarin di Karya Nyata Festival tuh. Itu bisa sampai 20. Yang biasa dia penjualan sehari ya. Sehari berapa? Sehari paling cuma 500, 1 juta gitu paling banyak. Begitu ikut KNF 2 hari, 2 hari setengah, itu sampai 20 juta, 15 juta gitu. Itu kan Allah ya. luar biasa. Kemudian biasa kita itu. dorong juga untuk upgrade kemasan. Kita tahu nih UMKM. Biar lebih menarik ya. Permasalahannya gini, Bu. Produknya bagus, Iya. tapi kemasannya itu standing pouch, jadi dilihat nggak menarik. Efeknya itu panjang. Satu, dia nggak bisa masuk ke toko oleh-oleh, ya kan? Iya. Nah, kita upgrade, kita kasih subsidi untuk upgrade kemasan. Nah, terbatas Begitu di-upgrade, tahu nggak? Dia penjualan bisa 200%. Wow. Karena apa? Di toko oleh-oleh bisa diterima, ya kan? Orang juga lebih yakin, lebih luas trust. ya. Iya, dan dia juga untuk expirednya ternyata bisa lebih lama kalau packagingnya bagus. Pengaruh. Akhirnya ya? kan nggak ada biaya yang terbuang kan untuk produk-produk expired gitu. Masih banyak lagi itu yang bisa kita bahas tuh soal itu. Luar biasa, berarti luar biasa manfaat yang udah dirasakan masyarakat. Saya juga ngerasa tuh waktu di Karya Nyata Festival itu, saya ikut jadi konsumennya nih. Nah, jadi konsumennya saya tanya itu, dia ada membawa beberapa kotak siomay waktu itu. 20. Sudah laku 10 pada hari yang pertama, dan pada saat malamnya sudah habis semua. Dia sudah nggak jualan lagi, berarti sudah habis semua. Luar biasa. Tapi itu kemarin yang di Banda Aceh itu seluruh itu Aceh. Itu menariknya, kolaborasi semuanya gabung ya, UMKM. Dan itu didukung oleh seluruh BUMN, Bu. Gitu. Mulai dari Tamiang sampai Sabang kita hadirkan di situ. Betul. Ya, luar biasa berarti ya. Oke, kalau begitu berarti sudah memberi dampak masyarakat yang luar biasa. Apakah ada penghargaan yang kita dapatkan nih dari hasil debut karya nyata, dari hasil itu? Karena tadi kan saya juga ada apresiasi ya, seperti dari pemerintah atau dari mana mungkin yang bisa. Kalau apresiasi kami di beberapa ketika kami kunjungan gitu ke beberapa kota, itu kami memang membiasakan
audiensi gitu ya dengan Pak PJ gitu ya, baik Pak Bupati atau Wali Kota. Memang secara lisan beliau menyampaikan terima kasih, alhamdulillah sekarang UMKM-nya itu udah lebih maju gitu ya, baik dari dalam segala hal, pemasaran, packaging dan lain-lain gitu kan, semangatnya terutama gitu. Tapi memang kalau yang secara tertulis penghargaan bentuknya wording itu memang kami belum ada nih. Belum ada gitu. Nah, ini sekalian juga kami bukan hanya berbicara di Aceh, Kak. Jadi kami ingin setelah saya di sini, saya bukan orang Aceh. Oh ya. Saya bukan orang, saya orang Jakarta, asli Jakarta. Ketika saya di Aceh selama 11 bulan, saya melihat Aceh ini potensi luar biasa. Tapi sayang nggak keluar. Untuk itu makanya insya Allah di bulan ini kita akan dorong, kita akan ikut pameran di Malaysia. Kita mau bawa tuh produk-produk Aceh di Malaysia. Ini loh Aceh itu punya seperti ini loh. Keren-keren. Itu difasilitasin alhamdulillah sama BUMN-BUMN. Iya. Boleh tuh, luar biasa itu. Insya Allah di tanggal 25 sampai 28. Karena kita kerjasamanya itu bukan hanya di level Indonesia, Bu. Kita kerjasama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Johor Bahru. Kita udah audiensi udah audiensi ke sana, kita kunjungan ke sana, buka peluang kolaborasi. Akhirnya kita dikasih kesempatan untuk ikut pameran. Insya Allah di tanggal 25 ini kita ke sana. Oke, semoga sukses ya, Bang. Amin. Semoga laku semangat semua global UMKM Aceh. Oke, Aktrizen luar biasa ini. Tadinya kita pikir hanya nasional, ternyata sudah go internasional ya. Bahwasanya memberi dampak ke masyarakat itu cuma nggak dikenal di Indonesia aja, tapi bisa go internasional di luar negeri juga. Mudah-mudahan produk Aceh bisa laku, semuanya bisa dengan baik ya. Terkenalkan dengan baik. Satu lagi nih mau nanya-nanya, Bang. Boleh. Ini Aktrizen kita mungkin juga ada UMKM yang mungkin belum bergabung di rumah BUMN ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya tuh bisa bergabung dengan rumah BUMN? Ya, sangat-sangat mudah, sangat sederhana. Datang aja atau hubungi rumah BUMN yang paling dekat dengan Aktrizen semua. Kita ada di Sabang, di Banda Aceh, Lok Sumawe atau Aceh Utara, semua provinsi atau semua kabupaten ya? Hanya 6. Saat ini hanya 6. Terus Takengon, Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Oke, gitu. Berarti langsung ke rumah. Apakah ada aplikasi? Saya tahu kayaknya di PLN Mobile sudah ada fitur marketplace. Nah, itu juga. Nah, ini yang menarik nih. Terima kasih PLN ya. PLN tuh udah memfasilitasi UMKM untuk bisa lebih luas lagi pemasaran lewat namanya PLN Mobile ya. PLN Mobile aplikasinya kita ada fitur marketplace ya. Beberapa UMKM kita udah masuk ke situ juga gitu kan. Itu menarik tuh. Jadi ntar bisa ada promo dari PLN, belanja di situ dapat promo ya Bu ya. Betul, Itu mendorong UMKM kita untuk bisa lebih luas lagi dijangkaunya. Maksudnya nggak cuman bergabung aja, tapi ada aplikasinya yang bisa mendukung seperti itu. Kita pokoknya gampang ya, nggak susah datang ya. Aja atau follow aja Instagramnya, kontak adminnya di Instagram ada gitu. Instagramnya, nanti kita informasikan ya. Informasinya apa gitu Instagramnya biar Aktrizen mudah nih untuk mengakses seperti itu. Baik, luar biasa ini inspirasi sekali ya pembahasan kita sama Bang Helmi. Sangat memberi manfaat ya bagi masyarakat dan tentunya juga memberi inspirasi buat kita bahwasanya BUMN itu ya punya tujuan yang mulia, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat selaku tanggung jawab sosial, juga meningkatkan SDGs, Sustainability Development Goals, yang terbantu untuk meningkatkan masyarakat dan juga tentunya perekonomian masyarakat di Aceh khususnya dan juga seluruh Indonesia. Jadi BUMN itu sangat peduli kepada lingkungannya, terutama di bidang perekonomian. Begitu Bang, setuju ya Bang ya? Oke, Aktrizen, luar biasa pembahasan kita hari ini. Kalau ada perlu-perlu dengan terkait rumah BUMN, kita akan informasikan lebih lanjut seperti itu. Dan terima kasih nih Bang sudah hadir di sini. Saya juga terima kasih Kak Okti. Informasi yang luar biasa yang kita tadinya belum tahu, sekarang sudah lebih tahu. Dan kita juga mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian dan pembahasan. Lebih dan lebih kurang kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.